Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban kasiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya begitu banyak, terutama nikmat sehat dan hidup, terlebih lagi nikmat yang paling agung dan besar, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir kumpul dalam rangka tawakupan pengajian untuk menyambut bulan Ramadan. Tawakuf ya, bukan stop. Ya ditunda sementara karena menyambut bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga juga sahabat-sahabatnya, kemudian pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini selalu dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya insyaallah mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan rotib tadi mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang walaupun di tawakupan ini kita masih sempat ngaji, yang jelas masih di bulan Syaban, yang mana di antara keutamaannya sekurang-kurangnya ibadah kita khususnya ngaji dibalas 700 kali lipat. Jadi ngaji sekali seperti 700 kali ngaji. Nah kalau selama ini alhamdulillah nih kurang lebih 3 minggu dah ya di bulan Syaban ini, atau mungkin 4 minggu ya, ya kurang lebih dah. Jamaah majelis salim dan Allah, karena pada kesempatan ini pengajian kita adalah tawakuf. Tawakuf itu kalau bahasa inteleknya dipending dulu gitu, bukan stop ya. Bukan pending. Sekali lagi karena menyambut bulan suci Ramadan. Nah sebenarnya mah justru di bulan Ramadan itu ngaji pahalanya lebih besar lagi dan keuntungannya banyak. Ya, karena di bulan Ramadan sekurang-kurangnya amal kita itu dibalasnya 1000 kali lipat. Dan secara khusus itu ada ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man hadoro, siapa orang yang hadir majlisal ilmi, di majlis ilmu ngajilah. Di Ramadan, di bulan Ramadan, kataba maka pasti mencatat atau menulis Allah Ta'ala lahu untuknya, untuk yang ngaji itu. Apa? Bikuli kodamin, dengan sebab setiap telapak kaki, bukan langkah, telapak kaki. Ibadat sanatin, ibadah setahun. Setiap telapak kaki ini dicatat ibadah 1 tahun. Coba, jangankan nyampe ke rumah, keluar aja tuh ya, berapa telapak kaki. Benar. Bahkan wayakunu, dan ia akan berada ma'i, bersamaku nih, kata Rasulullah. Berarti bersama Rasulullah, VIP. Di mana? Tahtal arsy, dia di bawah aras. Ya, khususnya di sorga. Amin ya robbal. Nah, tapi karena memang nih ya, tujuannya untuk ngamalin ilmu yang selama ini kita kaji ya, kurang lebih 11 bulan lah kita ngaji. Nah, itu kesempatan untuk ngamalin. Ya, sebab sabda Rasulullah SAW, man amila, siapa orang yang mengamalkan bima alima, dengan apa yang sudah dia ketahui karena hasil ngaji gitu ya, maka warasallahu, Allah maka mewariskan kepadanya Allah Ta'ala ilman ilma malam ya'lam, ilmu atau pengetahuan yang belum dia ketahui. Jadi kalau kita nih dapat ilmu sedikit diamalin ya, itu ntar ditambah sama Allah tuh dengan sendirinya. Hasil daripada ngamalin, buah daripada ngamalin. Lagian pula kan yang namanya ilmu kalau nggak diamalin itu populer, seperti pohon tidak benar. Iya, walaupun ada aja manfaatnya, seperti pohon godong-dong gitu ya. Tapi nggak seperti pohon yang ada buahnya kan ya, semuanya gitu. Iya, bahkan nih di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Boleh dicatat, entar dilihat surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi surat An-Nahl ayat 97. Man amila, siapa orang yang beramal solehan, amal soleh ya, amal kebaikan, tentunya dari ilmunya itu diamalin. Min zakarin, baik laki-laki, aunsa ataupun perempuan, wahwa sedangkan dia mu'minun dalam keadaan beriman. Alhamdulillah kita masih beriman ya. Maka palanuh iyannahu, kami kata Allah ya, akan memberikan kehidupan kepadanya hayatan thayyibatan, suatu kehidupan yang baik, yang bagus. Nah, di sini kehidupan yang baik, yang bagus itu bisa jadi rezekinya mudah ya, sehat, umur panjang, insya Allah. Bahkan walana jizyanahum, kami akan membalas mereka itu ajrohum, pahala mereka biasa nih makanu yamalun, dengan yang lebih bagus daripada apa yang mereka amalkan. Jadi itu kalau memang itu ilmunya berdasarkan ilmu, amalnya berdasarkan ilmu, itu bukan aja urusan dunianya ya, urusan akhiratnya juga itu dilipat gandakan. Tapi kalau nggak ada ilmu, boro-boro sah juga, berarti kewajibannya juga belum gugur. Makanya sekali lagi alhamdulillah kita walaupun belum seutuhnya ngaji tentang bab puasa sebagai bekal nanti di bulan Ramadan, tapi paling tidak pernah ya. Nah, untuk lebih lengkapnya mah bisa dilihat di YouTube yang judulnya arti hukum syarat wajib, syarat sah, dan rukun-rukunnya ya. Kemudian kesesalannya ada pembatalan, kesunahan, dan kemakruhan puasa. Itu ada 2 video di YouTube yang judulnya itu ya. Lebih lengkap di situ, lihat aja dah. Nah, kemudian apa nih? Di samping kita tawakuf
Untuk mengamalkan ilmu, karena mengamalkan ilmu, ya tujuannya adalah tadi menyambut bulan Ramadan. Nah, ini harus kita tanamkan kegembiraan di hati nih dengan masuknya bulan Ramadan. Emang kapan? Ya pokoknya mau udah tungguin aja ya dari pemerintah nanti. Ya walaupun di Celongok udah ada embusan ya. Itu hari Selasa kan. Iya. Gitu. Tapi kalau hisab itu kan boleh memang, tapi buat sendiri dan orang-orang yang mempercayainya, yang memang langsung nanya ya. Jadi nggak bisa berlaku secara umum gitu. Nah kalau dari hasil pengumuman pemerintah nanti dari sidang isbat itu buat keseluruhan, begitu ya. Nah pokoknya nanti tunggu aja ya. Iya. Apa namanya pengumuman dari pemerintah hasil dari sidang isbat. Nah bagaimana nih berkenaan dengan kita gembiranya dengan masuknya bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harrama jasadu ala niran. Siapa orang yang gembira, yang senang dengan masuknya bulan Ramadan nih. Ibu senang gak nih kira-kira? Pasti. Bakal dibeliin baju, dibeliin kue, tinggal suaminya pusing. Insya Allah ada ya. Iya. Senang. Sebab ada orang yang kadang-kadang begitu masuk Ramadan suka gimana ya? Ngedumel, ngerti ngedumel? Ya, Ramadan lagi aja. Nggak bebas. Betul? Iya. Kan kalau bukan Ramadan, Mak, kalau lapar tinggal makan, haus tinggal. Kalau Ramadan kan nggak bisa ya. Jadi jangan sampai begitu. Nggak puasa aja. Jangan sampai ada ngedumel kayak gitu. Nauzubillah min. Nah, udah senang aja deh ya. Gitu. Nah, itu bagaimana kalau orang senang nih dengan masuknya bulan Ramadan? Itu pasti jasadnya, badannya diharamkan masuk neraka oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, tapi jangan sekedar senang-senang doang nih. Orang yang bener gimana nih Ramadan? Senang. Terus puasa enggak? Kagak. Yeay. Jadi konsekuensinya kalau senang mah harus penuhi juga. Gitu ya. Ya kayak seorang kekasih, kalau emang senang mah apa yang dituntut oleh kekasihnya itu diturutin kan? Bahkan enggak kudu disuruh. Asal kelihatan kekasihnya suka apa, diikutin ya, dijalanin ya. Nah, makanya nih. Kenapa nih? Konsekuensi daripada senangnya masuk bulan Ramadan kalau pengen jasad kita diharamkan, dengan kata lain tidak masuk neraka. Ya pastinya adalah puasa Ramadan insya Allah. Nah ini kewajiban yang istilahnya wajib ain, bahkan termasuk rukun Islam. Kan udah ya. Orang karena memang jelas dalilnya Al-Quran, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus hadis juga Sahih Muslim, Bukhari, bunyal Islam ala khamsin, didirikannya Islam atas 5 perkara di antaranya puasa. Maka kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa, itu nauzubillah kufur hukumnya. Jadi enggak puasa aja, jangan sampai ngapain puasa gitu ya. Itu. Terus bagaimana kalau hanya malas saja dia? Nggak puasa. Nah itu memang nggak sampai kufur. Tapi tuh kalau yang begitu, kalau menurut hukum Islam kudu ditangkap, di penjara nyampe maghrib. Ntar maghrib kan dilepas lagi. Besok ketahuan lagi, tangkap lagi, masukin penjara, maghrib lepasin lagi. Tapi itu selama di penjara dia sana kena dari pagi sampai sore sampai maghrib, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kayak orang puasa. Apa tujuannya? Satu, supaya dia tuh ngehargain yang puasa. Sekali lagi, supaya ngehargain yang puasa, bukan yang nggak puasa bukan yang puasa suruh ngehargain yang nggak. Ada kayak gitu ada? Iya, orang puasa suruh ngehargain yang nggak puasa, bagaimana ceritanya ya? Jadinya sampai itu. Ini tuh puasa nih. Iya. Nah, cuman ya
puasa ini juga sebagaimana sholat. Jadi enggak sembarang sholat. Puasa juga sama, harus didasari dengan ilmu. Alhamdulillah sekali lagi kemarin kita udah ngajar sedikit ya. Nah diantaranya nih, supaya puasa kita itu jadi sah, berpahala, dan kesana insya Allah ya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dan paling besar ya. Itu satu, ya kita kudu tahulah rukunnya, pembatalannya ya. Itu yang harus dihindarkan nih. Pokoknya mah yang masuk ke dalam tubuh kita itu hindarkan. Dan di samping itu rupanya bukan aja yang ngebatalin pahala puasa yang harus dihindarkan, tapi juga yang membatalkan pahala puasa. Sebab puasa mana ya? Ada yang ngebatalin puasanya, ada yang ngebatalin pahalanya. Kalau ngebatalin puasanya berarti kudu kodok nanti. Kalau ngebatalin pahala puasa, puasanya mah nggak kudu dikodok, tapi nggak dapat pahala. Kayak orang kerja nggak digaji. Nah, mungkin kalau yang ngebatalin pahala puasa mah udah nggak asing ya, makan, minum ya, pokoknya segala-gala yang masuk nih melalui mulut, hidung, kuping dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ngebatalin pahala puasa ini apa aja? Ada berapa? Ada 5. Ini Rasulullah bersabda, khamsatu asya'a tuhbitus shaum ya. 5 perkara ini yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya hanya dapat lapar haus. Apa aja tuh? 1, bohong. Apa tuh bohong? Dusta. Apa tuh dusta? Ngomong gak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan begini, ngomong begitu. Itu namanya bohong ya. Nauzubillah min. Nah ini berbahaya bu ya, sama suami juga. Bohong mau bohong aja sama. Nah yang keduanya adalah gibah. Apa tuh gibah? Ngomongin orang tapi kejelekannya ya. Kalau kebagusan mah nggak apa-apa. Tapi jarang ya orang ngomongin kebagusan mah ya. Bener nggak? Kebanyakan kejelekan aja. Yang ketiganya namimah. Apa tuh? Ngadu domba ya. Dorna lah kalau kata perwayangan mah. Ngadu-ngaduin tetangga, saudara ya. Itu biasa juga ada di setiap kampung tuh. Ya. Tuh, makanya tuh sebenarnya mau bagus namimah kayaknya mah ya. Tapi jelek itu artinya. Makanya kalau punya anak kalau perempuan jangan dinamain namimah itu ya. Atau laki-laki mesti namim, jangan tuh. Namam juga jangan. Nah, yang keempatnya adalah sumpah palsu. Ini pedagang nih ya. Supaya tadi makan bohong juga sebenarnya nggak boleh ya. Kan biasanya ngebohong pedagang nih. Yang nggak ngebohong, yang enggak ya. Ya ibu-ibu enggak gitu sini ya. Pedagang-pedagangnya jujur semua berkah insyaallah ya. Iya. Emang kalau bohong gimana segini kadang-kadang nih. Ini di sana kan belanjanya 100.000. Barang ditawar semuanya 100.000 ya. Di sana juga enggak dapet tuh bohong. Kalau emang belum ada untung, udah jangan dijual, jangan buka kartu gitu, jangan ya. Daripada bohong begitu, udah bilang aja, saya belum bisa ngejual gitu, jangan bahasanya. Di sana juga nggak dapet, di 100.000 mah, gue belinya 100.000, ya. Jangan ya, ya. Nah, supaya dia yakin nih ceritanya ya, kayaknya masih ragu nih dia, belum percaya sama kata-kata saya. Kata dia, demi Allah, di sana juga nggak dapet 100.000 mah, tuh kayak begitu tuh. Iya kan takut baru sebatas di sana juga belum dapat 100.000, bahkan kurang yakin ya. Ini mau pakai demi Allah segala, itu namanya sumpah palsu. Baik itu ya, lagi puasa enak-enakan itu. Nah, yang kelimanya adalah yang membatalkan pahala puasa ngelihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat lah kalau kata kita nafsu lah gitu ya. Nah ini pastinya bukan kepada mahram. Ya seperti tuh kalau anak-anak muda kadang-kadang kan kalau dari pagi mah puasa dia ya, nah lapar habis, sore-sore ke talang. Iya kan di sini tempat biasa itu di talang kan itu ya, ramai itu kalau sore ya. Ngabuburit itu ya kan kasih itu cewek nggak bakalan kalau nggak dandan, bener nggak? Pasti pengen lihat cowok ya, dandan dia. Atau cowok gak sama,
merangsang lihat cewek, cewek juga sama merangsang lihat cowok gitu ya. Nah itu tuh. Terus bagaimana kalau suami istri? Atuh suami istri mah kagak. Atuh repot kalau suami istri merangsang puasa batal pahalanya. Atuh kan dia ketemu aja ya. Jadi sekali lagi ini yang bukan mahram ya. Kalau mahram seperti suami enggak. Nah itu. Terus si puasa yang baik juga nih ya. Ketika kita buka nih, walaupun masih kenyang, kalau udah waktu masuk ya, udah yakin, itu udah buru-buru buka. Pakai apa aja? Minum kek, ataupun makan kurma saat sekedar aja. Jangan banyak-banyak. Terus kalau banyak-banyak mau giliran sholat maghrib aja ya, malas. Apalagi sampai makan. Tuh akhirnya begitu sholat tarawih ngantuk, bener gak? Udah, ntar kalau makan mah habis tarawih ya. Ya, kudu bisa diatur. Itu udah, ini mah kadang-kadang waduh, yang ada di meja semua dong. Coba-cobain, ini cobain yang rada enak kan dihabisin itu ya. Ya kan puasa mah kadang-kadang dari siang juga udah ngancam aja ya. Kapan ntar lo habis juga. Kan gitu ya. Ya. Gitu ya. Nah itu. Jadi buru-buru tuh. Terus juga bukanya sunnah lagi nih ya. Jadi sebenarnya mah buka mah wajib, hukum buka mah wajib. Yang sunnah ini menyegerakan. Ya. Sebab buka kalau puasa sehari semalam nggak boleh itu haram. Makanya buka mah wajib hukumnya. Beda dengan sahur sunnah. Ya, jadi ini buka mah wajib. Kalau menyegerakan buka itu namanya takjil bahasa Arabnya. Itu namanya mengenyangkan buka, bukan tajil itu yang ngasih makanan, bukan itu. Salah itu. Sebenarnya mah iftar bahasa itu. Ini mah kadang tajil. Sebenarnya bukan tajil, itu mah iftar. Ngasih buat pembukaan gitu. Gitu ya. Iya, benar tuh ya. Gitu. Jadi pakai kurma tuh ya. Kurma. Terus bagaimana kalau nggak ada kurma? Ya udah yang manis-manis saja. Ada di TikTok. Saya mah bukannya pengen yang manis-manis, ngelihat foto cewek cakep sih ya. Ada tuh di TikTok ya. Iya, saya mah nih kalau kata Nabi sunnah buka itu ngelihat pakai yang manis-manis saja. Foto cewek sore cakep gitu ya. Bukan begitu. Nah kalau nggak ada baru air ya. Nah habis itu ya. Itu baru baca doa. Jangan doa dulu ngikutin Upin Ipin. Ngikutin Upin Ipin. Jadi mau bukannya biasa baca Allahumma bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana. Ntar udah beres buka baru Allahumma lakasumtu. Tuh ya. Nah di situ ada tuh. Ada kan ya lengkap ya? Begitu aja. Habis baik yang ngikutin orang Indonesia. Iya. Nah di situ ya. Allahumma lakasumtu tuh bika amantu ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma jabal tuh. Jadi sudah hilang tuh awas. Wabtalatil urqa sahabat Allah insyaallah Allahumma ini as'aluka bi rahmatika lati wasiat kulli shay'in antak peroli junubitu. Itu bacanya habis buka. Nah kalau memang nih kita lagi nenamu dikasih pembukaan tuh atau lagi acara bukber ya di rumah seseorang tuh di samping yang atas ditambah lagi tuh bawah tuh atoro indakumus soimun wa akalat to'amakumul abror wa sholat alaikumul malaikat tuh. Nah ini pokoknya kita lagi di rumah anak nih ya atau di rumah mantu ya kita. Ya makanya kalau keren mau acara buka di mana ya bawa, kalau enggak hafal gitu aja ya. Iya. Nah terus kita selama mau buka ini gurunya gimana tuh tadi daripada umpamanya ngabuburit yang mantak ngapusin pahala puasa ya. Mendingan bebacaan. Nih khususnya nih yang atas nih, yang pertama ya. Sebab apa? Sebenarnya waktu puasa itu ijabah doa. Terlebih lagi membuka. Makanya daripada ngabuburit atau umpamanya dia
nungguin di TV, itu puasa paling lama itu 5 menit lagi itu puasa. Benar nggak? Ya karena nungguin. Ini habis ini, wah ini maghrib nih, iklan lagi aja. Kan 5 menit mah ceramah-ceramah juga ditipu udah enggak? Ya, udah iklan dulu tuh. Habis ini nih, iklan lagi aja. Habis ini nih, waduh itu kesel ya ya. Makanya puasa paling lama 5 menit lagi puasa Pak ya. Iya. Tuh, udah mendingan bacaan ini nih ya. Jadi nih, ini bernilai seimbang dengan Lailatul Qadar, dibaca nih setiap hari. Ya. La ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sabi rabbis samawati sabi rabbil arsyil azim. Tuh. Nah, kemudian kita ini ya karena memang sekali lagi diijabah doa nih, kita minta supaya masuk surga dan dihindarkan dari neraka, juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya di situ tuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatikon nar 7 kali. Kalau enggak 3 kali enggak apa-apa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim 7 kali atau 3 kali. Minta kesehatan, keafiatan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daim fid dunya wal akhirah. Ya ajimnya 3 kali. Itu sekali aja ya. Nah, terakhir sekali anta la ilaha ghairuka yaghfiru lidzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Belum waktu juga, tambah yang bawah. Kalau belum waktu juga tambah yang bawah. Apa tuh? Nah, cuma yang bawah man dibagi-bagi. Sebagaimana Ramadan itu kan kebagi 3 ya. Yang pertama adalah tahapan rahmat, yang kedua tahapan magfirah ampunan, yang ketiga tahapan pembebasan dari neraka. Makanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bacanya Allahumarhamni birahmatika ya arhamar. Ya 3 kali ya. Nah, nanti dari tanggal 11 sampai 20 Allah masa magfirah atau ampunan, Allah maghfirli dzunubi ya robbal 3 kali juga. Nah, nanti dari terakhir dari tanggal 21 sampai habis ya. Enggak di sini 30 sama saya takut 29. Ntar dia nambahin lagi. Pokoknya sampai habis saja ya. Mau 29, mau 30. Pembebasan dari neraka, baca doanya Allahumma tikni minan nari wa adkhilil jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu tuh. Kenapa? Dari neraka. Iya. Pembebasan dari neraka. Maka itu artinya Allah tikni ya Allah bebaskanlah saya minan nari dari neraka wa adkhilni dan masukkanlah saya al jannata ke surga gitu ya. Gitu tuh. Jadi tuh kebaca semua ya, mau maghrib ya. Jadi cuma di maghrib aja semua. Nah itu katanya kalau tarawih suka baca yang ono tadi no, asyhadu alla ilaha illallah, enggak apa-apa. Ya cuma keleh ijabahnya sama maghrib, sebelum maghrib tuh masa ijabah itu ya. Begitu ya, atau setiap itu nggak apa-apa dibaca lagi ya. Gitu aja. Nah terus juga nih ya, puasa yang baik adalah nih ketika sahur, itu sahur ya, jangan enggak ya, tapi sekali lagi sunnah hukumnya, sunnah. Jadi jangan gara-gara nggak sahur nggak puasa. Kenapa nggak puasa nggak sahur? Atau perusahaannya nggak wajib ya. Iya. Nah ini sahur waktunya mulai dari jam 12 ke atas. Pokoknya meliwat sedikit dari jam 12 itu udah makan sahur. Kalau belum ngewadang. Ya sebelum jam 12. Itu namanya bukan sahur bukan ya. Jadi sahur mah udah lewat jam 12. Nah itu insya Allah makanan jadi berkah. Bahkan malaikat juga beristighfar memohon ampun. Tapi bagusnya nih sahur ini ya, diakhirkan. Itu pun kalau memang nggak meragukan keburu subuh gitu ya. Makanya di kita alhamdulillah ada imsak, benar nggak? Kalau di Mekah nggak ada imsak nggak? Jadi sebenarnya mau puasa mau mulai startnya itu waktu subuh, ya. Nah terus ada imsak, itu kehati-hatian kalau kata bahasa lampu kuning. Takutnya gini doang, lagi sedang bek kesertan, ajan subuh serba salah kan? Iya, mau minum udah subuh, nggak minum kesertan ya. Tuh, jadi ada waktu.
10 menit. Sebenarnya mau makan waktu imsak masih boleh. Iya. Begitu doang tujuannya. Ya. Nah, jadi itu kalau Rasulullah mah ya dari makan sahur ke waktu imsak itu, ke waktu subuh itu kira-kira baca 50 ayat. Ya, itu apakah panjang atau pendek lah. Pokoknya kita perkirakan aja lah kalau ibu-ibu makanya dari makan sahur 15 menit cukup lah ya. Cukup lah ibu-ibu mah. Kalau bapak-bapak tuh kan kudu ngopi dulu, dia mau kudu ngerokok kan dia. Iya dia mah. Gitu kudu ada lamaan ya. Iya. Nah, makanya nih itu kalau sudah begitu insya Allah seorang manusia ataupun umat Nabi nih khususnya yang puasa kalau diterapkan tuh buka buru-buru terus sahur mah diakhirkan itu insya Allah dalam keadaan baik. Kenapa? Jadi nggak terlalu lama puasanya. Coba nih kalau dia sahur jam 1 dibandingkan dengan jam 4 katakan udah berapa jam bedanya? Udah 3 jam ya. Tuh. Jadi yang jam 4 mah belum puasa belum, baru sahur. Kalau jam 1 kan udah puasa. Satu ya. Kedua, kalau yang sahur jam 4 mah tuh diakhirkan, itu pasti dia nungguin subuh, bener enggak? Apalagi kalau perempuan mau bebenah segala apa ya, beberes ya. Bisa sholat subuh awal waktu. Apalagi berjamaah mah ya. Nah, kira-kira tuh kalau yang jam 1 ada enggak yang nungguin subuh? Ini jangan tidur lah, nungguin subuh. Ada enggak? Enggak ada ya. Tuh, jadi kalau yang sahur jam 4 enggak tidur dulu sehat. Kalau yang bangun sahur jam 1 karena dia enggak mungkin nungguin subuh, tidur. Penyakit rawan, bener enggak? Perut kenyang, tidurnya gimana? Wah, lelap. Itu subuh boro-boro awal waktu, ya. Yang ada apa? Kesiangan tuh. Makanya kudu kita atur ya. Terus bagaimana nih? Kalau kita jam 4, jam 3 ya atau jam 2 udah bangun nih, udah nggak bisa tidur lagi nih. Bagaimana ini ya? Atuh udah baca Quran kayak apa? Tadarus kayak apa ya? Pokoknya masalah mah kita akhirkan gitu. Biar sehat ya. Begitu bahkan nih ya. Ada keterangan nih kalau orang yang umpamanya nih ya malam-malam bangun. Ini itu baru usik doang nih. Melek mata melek, usik tuh ya dari kiri ke kanan. Nah itu tuh kalau kedengeran, untung gak kedengeran, kalau kedengeran lari. Sebab yang ngomong ini malaikat. Apa kata malaikat? Bangun, bangun. Kalau kamu bangun, insya Allah kamu diberkahi dan dirahmati. Kalau bangun, ya. Kalau enggak, sebaik bisa ya. Nah terus begitu dia bangun nih, tapi niatnya sholat, bukan kencing doang. Sholat niatnya ya. Ya kan katanya kalau udah sholat witir katanya udah nggak boleh sholat lain, gitu kan? Ada kan ya? Ada kan itu? Itu mah bukannya syarat keutamaan doang. Artinya seandainya dia udah sholat witir juga mau sholat tahajud mah nggak apa-apa. Terus sholat witir mau sholat lagi boleh nggak? Boleh. Asal gini, biasanya sholat witir di tarawih berapa rakaat? 3 kan? Sholat witir itu walaupun bagaimanapun juga kudu ganjil kan? Iya, minimal 1 rakaat, maksimal 11. Nah tuh kalau caranya supaya boleh, jadi tadinya 3 kan? Kita sholat dulu nih habis sholat tahajud ya. Kita sholat dulu 1 rakaat, ngejangkepin yang 1 tadi tuh. Nah baru ke sono diganjilin gitu tuh. Caranya begitu. Gitu ya. Nah ini tadi. Jadi dia bangun nih niat untuk sholat. Bagaimana tuh? Itu ya. Kalau kedengeran itu tempat tidur ngedoain. Ya Allah berikanlah dia tempat tidur yang tinggi dan enak di surga. Tuh kalau kedengeran. Nah kemudian dia pakai sendal. Ini zaman dulu kali ya. Ya kan dulu mah nggak ada tehel. Tapi sekarang juga walaupun ada tehel kita sendal dalamnya kudu punya itu. Ini supaya dapetin ini ya. Dan kan khawatir takut ada bekas kencing bayi ya. Anak kecil kan ngepel yang nggak bener kan, nggak cara nyuciinnya nggak sesuai kan. Itu walaupun kering ketika kita wudhu nih, itu bisa ini nular. Jadi pakai sendal dalam. Nah itu pakai sendal dalam nih. Itu sendal juga ngedoain. Bagaimana? Ya Allah tetapkanlah dia di atas jembatan Shiratal Mustaqim nanti. Tuh sendal ngedoain. Makanya ada yang sendal dalam. Nah terus ceritanya dia nyampe nih ya kemana? Ke tempat wudhu. Dulu mah nih belum ada keran, pakai gayung.
di rumah. Iya. Nah itu gayungnya ngedoain lagi. Ya Allah, berikan dia piala-piala nanti di sorga. Nah udah itu ya. Udah. Wudu. Airnya juga ngedoain tuh kalau kedengeran. Apa kata airnya? Ya Allah, sucikanlah dia daripada kesalahan, dosa-dosa dan kesalahan. Udah beres. Nah, ya udah wudu udah apa ya. Nah kemudian dia baru itu pakai baju tuh ya. Jadi makanya nih harus dibedain baju tidur sama baju sholat. Ya. Nah itu pakaiannya ngedoain, ya Allah berikanlah dia perhiasan pakaian nanti di surga. Udah rapi semua, sholat nih dia nih. Tadi ya mau sarokaat sekurang-kurangnya ya. Itu ternyata rumah yang dipakai sholat tuh. Makanya tahajud mas utamanya di rumah. Rumahnya ngedoain, bagaimana? Ya Allah, luaskanlah kuburannya dan teranginlah, bahkan berilah dia rahmat di kubur tuh. Itu rumahnya ngedoain tuh. Makanya tuh ya kalau bangun itu udah jangan istilahnya masih jam 2, tungguin aja nanti ya sampai jam 4 kita sholat, apalagi baca Quran ya. Itu mumpung kalau malam mah kita aus minum ya. Itu kalau lapar rada ngemil. Coba kalau siang dapat umpamanya 1 ayat atau selembar, aduh aus berhenti alasan ngantuk lagi ya. Nah jadi itu manfaatkan. Nah jadi itulah diantaranya amalan puasa yang bagus ya. Dan lebih-lebih nih kalau kita memang ada kelebihan tadi iftar tuh ya, ngasih makan orang yang puasa. Maksudnya bukan lagi puasa suruh buka, bukan, ngasih pembukaan. Itu dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, man pattaroso iman ya. Jadi siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka dia itu akan mendapatkan pahalanya dari orang yang puasa itu. Pokoknya ya tetangga kita puasa, kita ngasih pembukaan. Enggak banyak, cuma timun suri 1. Dipakai buka sama dia, kita dapat pahalanya tuh. Kalau ada ya. Ya, insya Allah. Nah kemudian juga nih, yang memang hanya ada di bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Di luar Ramadan ada nggak taraweh? Enggak ya. Kalau witir masih ada. Nah ini taraweh ya, luar biasa nih. Keuntungannya, sebagaimana Rasul bersabda, man koma Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu mata qadamin jami wa matahor. Siapa orang yang sholat taraweh karena iman itu maksudnya meyakini ini perintah Allah ya, dan ihtisaban karena Allah, mengharapkan pahala Allah, maka diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Sama mau puasa tuh ya. Tapi nih sama ini juga sholat taraweh yang benar. Jangan asal 23 rakaat 10 menit. Rosi itu mah ya. Jangan, jadi jangan ngikutin asal 23 aja. Di sholat tarawih witir yang penting 23. Mau cepat mau kagak gitu ya. Jangan. Jadi itu mah enggak ada nilainya semua juga. Apalagi sampai enggak ada istilahnya tumaninanya ya. Nauzubillah min jalik. Jadi yang benar tuh. Nah, terus ini terutama nih ya bagi ibu-ibu di bulan Ramadan ini supaya lebih besar lagi dapat pahalanya ya, khususnya yang punya suami. Kalau yang gak punya suami ya terserah dah. Bagaimana? Cari keriduan suami. Itu ya Rasulullah bersabda, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawja fi ramadan illa wala sawu maryam wa asiyah. Jadi tidak ada seorang istri yang cari keriduan suami di bulan Ramadan kecuali dia mendapatkan pahala Siti Maryam dan Siti Asia. Wah, ini 2 cewek ini ya yang diabadikan namanya di Al-Qur'an nih, karena memang perjuangan luar biasa. Siti Asia kan punya suami kafir tapi bisa mempertahankan keimanannya ya. Siti Maryam itu waduh dikucilkan tapi tetap beriman, bertahan. Nah makanya perempuan yang istri yang bisa mencari keriduan suaminya di bulan Ramadan ini
dapat pahala Siti Maryam dan Siti Asia. Bagaimana cara mencari keriduannya? Pokoknya kalau suami lagi nggak punya, jangan terlalu banyak nuntut lah, kasihan ya. Ya kalau nggak ada, kalau ada mah tuh ngomongin aja gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai umpamanya di bulan Ramadan ini malah ribut sama suami karena pengen beli kue nggak dibeliin, beli baju nggak dibeliin ya. Jangan ya, sayang. Ya bahkan nih, kalau memang yang nggak punya suami ya, dia punya orang tua nih. Itu Rasulullah bersabda, wa man barra walidayhi, dan siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tua di Ramadan, di bulan Ramadan ya nalu, maka dia akan mendapatkan nazrullahi, ya penglihatan Allah Taala. Apa namanya penglihatan Allah Taala? Birrahmah, dengan rahmat. Jadi itu orang yang umpamanya di bulan Ramadan nih mencari keriduan kedua orang tua, ya dengan bawa umpamanya makanan gitu ya. Kan biasa tuh kalau bulan Ramadan ya. Tapi sebenarnya jangan bulan Ramadan aja. Iya, ini mah bawa makanan, bawa kopi, bawa gula, bawa segala apa, Ramadan doang. Iya, nah itu insya Allah mendapatkan pandangan penuh rahmat dari Allah. Kalau orang sudah mendapat pandangan nggak bakal disiksa ya. Nah ini sekali lagi yang nggak punya suami, kalau punya suami mah itu lebih diprioritaskan adalah suami. Ya syukur-syukur sih ke orang tua bisa berbakti, dan kepada suami itu bisa mencari ridho insya Allah. Nah mungkin ya supaya ibadah kita nih selama bulan Ramadan ini betul-betul ringan, enak, dan pastinya diterima ya. Nah ini pada momen tawakuf pengajian ini ya, saya mohon maaf nih ya, dosa yang keras atau enggak, yang besar kecil, terutama karena saya ngomong aja. Ini bukan hanya kepada jamaah, kepada orang sini juga gitu ya. Nah kalau ibu-ibu mau udahlah kepada masyarakat sini juga, insya Allah udah saya maafin gitu ya. Ya supaya sekali lagi kita enak nanti puasanya dan pastinya diterima. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga nih susah nih, kita kudu udah saling memaafkan ya. Jadi ini sama tetangga, sama saudara, udah yang tadinya ribut, apalagi kemarin gara-gara pemilu, jangan manjang ya. Ya, gara-gara pemilu dia mah orang yang di atas pada senang-senang, yang di bawah ribut aja ya. Enggak pukul lah urusannya. Udah ya, karena penutupan mari kita baca dia puji kepada para ahli kubur ya. Mudah-mudahan para ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah para ahli kubur itu juga akan senang kepada kita ngedoain ya. Liridho ilah ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala jurriyati wa ali baiti tarin ajmain. Sumailah hadrati jamil amir musallin wal auliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wal amil jamil malaikat mukarrabin jami masan kaliman ajalan petang khususan Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir sallallahu alaihi wasallam Allah yuridu bil jannati min barakatin wa sunnah fid din wal akhir wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'al kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat mimma syarikul lil magharibiya fi baril barusin laru. Sebutin ahli kuburnya, suami, istri mangga ya. Orang tua, saudara ya, sebutin. Senaru guru-guru juga nggak apa-apa. Anallahu yawli darajat fil jannati dan barakati. Anallahu yaghfiru lahum wa yarhamu wa yudkhilhum jannal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul Jikri fa'lam anna la ilaha illallah la ilaha illallah mawjud la ilaha illallah ma'bud la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Tuhan Sayyidina wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita angkat kedua tangan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita inginkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijawab serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala ashabi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il wal afat wa taqdina bi jamil hajat wa tuhina biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bindaka 'ala darajat wa tubali asal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masyikhina wa li ikhwan jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma ja'al wasan sawaba qira'atin wa istighbarin wa tahlilin wa tasbihin wa salawatil ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adatan minna wa silah rahmatan nazil wa barsamilah la hadratin nabil musabbah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jannah li baiti thumma ila hadrati jamil amil musallin wal awliya wa syuhada wa salawatu wa ta'ala jamil malaikatul mukarramin jamil masin kulli man ajana man tusun sayyid muhidna bil qanikan aziz thumma ila ruhi jamil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal masar kalil magharibi barsanla arwah man hadaina bi asma'ihim Allahumma lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma ajal kuburahum muratan minal jinan wa la taj'alhum minhum nufarin niran Allahumma la tarimna ujuran wa tatina ba'dahum fil lana wa lahum wal ikhwanina alladzina sanbil tajal fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ma lam tafaddu ilaina hajatan ila tanzana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma barik lana fi rajal wa sahabana wa barik lana hasil maqasidina fi dunya wal akhirah. Allahumma ij'al zaman haja zaman marhuma wa tafarruqana min ba'di masuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wa alhamdulillahi rabbil alamin.